Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman, kita akan kembali membahas tentang ijtihad dan istinbat. Ijtihad dan istinbat serta istilah-istilah lain yang terkait. Ada banyak tema-tema berkait dengan ijtihad dan istinbat. Pengertian objek, metode, hasil atau produk, persyaratan, kemudian persoalan lain seputar ijtihad dan hal-hal lain yang terkait dengan ijtihad, yaitu ifta atau fatwa, ittiba, talfiq, taklid, dan madhab. Oke, yang pertama, pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa mempunyai 3 pengertian, yaitu tahammulul juhdi, tahammulul masyaqqah, dan badlut thaqah. Tahammulul juhdi artinya mengalami atau menanggung kesusahan, tahammulul masyaqqah berarti mengalami atau menanggung kesukaran, dan badlut thaqah atau mengerahkan kemampuan. Dari arti lugawi saja kita sudah dapat memahami bahwa ijtihad merupakan kerja-kerja besar, kerja-kerja pengerahan kemampuan, bukan hanya kerja sederhana membuka terjemah Al-Quran atau sunnah kemudian memberi fatwa. Itu bukan ijtihad, itu ngawur namanya. Ijtihad itu kerja besar, mengerahkan seluruh kemampuan, ada kesulitan, ada kesukaran, ya, dan persyaratan yang ketat. Next, al-ijtihad huwa badlul wus'i fi naili hukmin syar'in amalan bi thariqil istinbat. Ini ijtihad secara istilah adalah pengerahan segenap kemampuan dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat praktik. Artinya bersifat praktik itu berkaitan dengan fikih, ya, melalui metode istinbat. Jadi istinbat itu adalah pola penalarannya. Ayat ini isinya hadis, isinya ayat atau hadis ini kandungan hukumnya apa, itu namanya pola penalaran atau istinbat, ya. Dari definisi tersebut kita lihat bahwa ijtihad ada 3 unsur, yaitu ada unsur badlul wus'i, ada unsur nailu hukmin syar'iyyin amaliyin, dan ada unsur thariqul istinbat, unsur pengerahan kemampuan, unsur metode istinbat, dan tujuannya yaitu memperoleh hukum syarak yang bersifat praktik. Lalu dalam masalah apa seseorang atau ulama melakukan ijtihad? Ini lapangan atau objek ijtihad dan istinbat itu setidaknya ada 4. Pertama, ma laisa lahu nassun syar'iyyun, yaitu masalah yang tidak punya landasan nas secara spesifik baik di Al-Quran maupun hadis, masalah yang baru. Yang kedua, ma laisa alaihi ijma'un, masalah yang tidak punya landasan ijma', masalah yang di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di ijma' tidak ada. Yang ketiga, ma lahu nasun dhanniyud dilalah, masalah yang punya landasan nas tetapi penunjukannya bersifat dhanni. Dhanni dilalah itu penunjukan atau maksudnya bersifat dhanni, tidak qat'i. Contohnya, aula mastumun nisa, apakah yang dimaksud lamastum itu menyentuh kulit, persentuhan kulit biasa atau hubungan badan? Apakah yang dimaksud salah satu kur itu haid atau suci? Itu namanya nas yang dhanniyud dilalah. Nas yang dhanniyud dilalah ini yang penunjukannya tidak pasti karena faktor-faktor yang nanti akan kita lihat pada slide selanjutnya, ya. Dan yang keempat, malahu nasun dhanniyul wurud, yaitu masalah yang landasan nasnya bersifat dhanniyul wurud. Dhanniyul wurud ini artinya validitas transmisinya bersifat dhanni. Dalam hal ini nas dhanniyul wurud itu adalah hadis ahad. Berarti yang keempat ini yang dibahas atau diijtihadi adalah sisi penggunaannya, sisi kesahihannya. Sahih apa ndak, boleh digunakan apa tidak. Kalau yang ketiga dari sisi maksudnya, ya.
Kalau dhannul dilalah ini bisa Al-Quran maupun hadis. Kalau dhannul wurud ini hanya hadis, karena Al-Quran semuanya adalah qat'iyul wurud. Dari sisi validitasnya seluruh isi Al-Quran itu valid, transmisinya kuat ya. Next. Nah, metode ijtihad itu ada 3 macam. Secara garis besar ada 3 tipe ijtihad. Pertama, ijtihad bayani. Ijtihad bayani. Yang kedua, ijtihad ta'lili atau qiyasi, dan ijtihad istimbat atau istimbat istislahi. Ijtihad bayani adalah huwa al-ijtihad fi fahmin nusus syar'iyyah wa bayani madhaminiha ma'aniha wa ahkamiha, yaitu ijtihad yang pada dasarnya bertumbuh pada kaidah-kaidah kebahasaan. Maksudnya ijtihad bayani itu ijtihad yang tadi nomor 3 tadi ya, mana? Nah, ini yang nomor 3 ini di sini yang berlaku adalah ijtihad bayani, yaitu ijtihad yang untuk menggali maksud dari suatu lafaz nas. Dari sisi apanya yang diijtihadi, apanya? Ijtihad bayani atau ijtihad yang kegiatannya memahami makna nas itu dilihat dari sisi al-wadhih wa ghairil wadhih dan seterusnya, dari sisi jelas dan tidaknya makna, dari sisi penggunaan maknanya hakikat apa majaz, dari sisi cara pengucapannya as-sharih wal kinayah, apakah eksplisit atau implisit, dari sisi bisa ditakwil apa tidak, dan seterusnya. Nanti ini ada bab sendiri, ada pertemuan sendiri, yaitu ijtihad bayani. Pertama, ijtihad bayani ada 2 ya, ada 2 pertemuannya. Al-wadhih sampai al-muqayyad ini 1 pertemuan, kemudian ad-dilalah al-amr an-nahi 1 pertemuan lagi. Next, yang ketiga adalah ijtihad qiyasi ya. Ijtihad qiyasi itu ijtihad yang berusaha mencermati alasan rasional yang mendasari hadirnya suatu norma hukum dalam Al-Quran atau hadis. Maksudnya begini, ijtihad qiyasi itu ijtihad yang kegiatannya adalah mengkiaskan masalah baru dengan masalah yang sudah ada dalam Al-Quran dan atau hadis, mencari ilatnya, mencari persamaan hukumnya dan seterusnya, yang sebagaimana sudah kita pelajari pada bab qiyas ya. Nah, bentuk dari ijtihad ta'lili atau qiyasi adalah metodenya al-qiyas dan istihsan. Nanti ada bab sendiri juga ya. Jadi kalau teman-teman tadi di slide ada yang sampai qiyas istihsan, itu sebenarnya tidak sampai situ. Yang dimaksud metode, yang dimaksud di metode pada pembahasan ini adalah metode ijtihad secara garis besar itu bayani, qiyasi dan istislahi. Yang ketiga terakhir adalah ijtihad istislahi, yaitu ijtihad yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang mengandung konsep umum atau nilai umum sebagai dalil atau sandarannya, nilai umum yang masih universal. Misalnya konsep keadilan. Keadilan ini kan umum, implementasinya seperti apa? Ini diperlukan ijtihad ya. Implementasi keadilan dalam keluarga misalnya seperti apa? Inilah ijtihad istislahi, yaitu ijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada di nas, tidak ada padanan hukumnya di nas, tetapi ada nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam nas. Nah, implementasi nilai-nilai dalam nas terhadap masalah tersebut seperti apa? Itulah ijtihad istislahi. Orientasinya adalah riayatul maslahah, dilihat dari kemaslahatannya ya. Bentuk
dari ijtihad istislahi diantaranya metodenya maslahah mursalah, saddud dzari'ah, uruf, dan istishab. Sekali lagi ini ada bahasan sendiri, tidak perlu kita selesaikan pada bab ijtihad ini ya. Next, kemudian hasil atau produk ijtihad itu ada 4 macam. Pertama, fatwa, jamaknya al-fatawi atau opini hukum. Namanya opini itu berarti memungkinkan ada opini lain ya. Yang kedua adalah al-qadha al-aqdiyah, putusan peradilan, jurisprudensi. Yang ketiga, kutubul fiqih, hasil ijtihad itu yang menjadi kitab fikih yang kita baca sehari-hari, yang kita gunakan ilmunya untuk ibadah sehari-hari. Dan yang keempat adalah peraturan perundang-undangan atau al-qanun. Yang pertama tadi, al-fatwa ini bisa dari individu ataupun lembaga. Kalau hari ini lebih banyak lembaga. Di Indonesia ada MUI, ada Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama, dan ada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Itu yang paling besar ya, fatwa-fatwa itu. Kemudian al-qadha itu digunakan atau dilakukan oleh hakim-hakim di peradilan, di pengadilan agama misalnya. Kitab fikih dan al-qanun, peraturan perundang-undangan. Di Indonesia banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fikih yang pengambilannya dari. Kemudian persyaratan ijtihad dan istinbat. Syarat utama seseorang diperkenankan melakukan ijtihad itu ada 2 secara garis besar: al-faqahah atau kepakaran, kefakihan, dan al-adalah atau integritas ya. Al-faqahah ini apa saja? Pemahaman yang mendalam. Fikih itu kan pemahaman mendalam. Seseorang yang dianggap berkompeten untuk melakukan ijtihad itu harus memahami paling tidak 8 bidang ini. Menguasai ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, istiqaq, adab, bayan, badi', ma'ani. Apa saja itu? Kalau namanya saja bayan itu apa toh? Belum tahu ya. Masih jauh berarti ya. Sangat jauh dari mujtahid ya. Yang kedua, menguasai ilmu usul fikih dan qawaid fikih. Menguasai ilmu Al-Quran, menguasai ilmu hadis, menguasai ayat dan hadis nasikh mansukh. Maksudnya nasikh mansukh itu ayat yang sudah dinasakh dan belum dinasakh dan yang menggantikannya ya. Hadis juga ada yang sudah mansukh dan ada yang berposisi sebagai nasikh. Kemudian yang keenam, menguasai kombinasi ijma. Ijma itu apa saja yang sudah, kasus-kasus yang sudah diijma'i ulama tentang hukumnya. Yang ketujuh, berkemampuan mengakses ayatul ahkam dan ahadisul ahkam. Tidak harus seluruh Al-Quran atau seluruh hadis, yang penting hadis ahkam itu apa saja, ayat ahkam itu ada berapa dan apa saja. Sebagian ulama berpandangan bahwa dari keseluruhan Al-Quran, ayatul ahkam itu hanya sekitar 200-an ayatnya. Dan yang ke-8, memahami maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat. Syarat yang kedua adalah al-adalah. Al-adalah ini integritas dan moralitas. Al-adalah ini kalau dalam literatur bahasa Arab, literatur kitab kuning biasanya disebut orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, tidak konsisten melakukan dosa kecil, dan tidak pernah melakukan dosa besar sama sekali. Di al-adalah ya. Nah, mengenai syarat kompetensi mujtahid itu di sini ada ya. Syurutun tata'allaqu bil Qur'anil Karim, syarat yang berkaitan dengan Qur'anil Karim ini ya, yaitu mengetahui ayat-ayat ahkam dan mengetahui nasikh mansukh. Syarat yang berkaitan dengan sunnah, mengetahui hadis ahkam dan nasikh mansukh, serta mengetahui mana hadis sahih dan hadis yang tidak sahih dari puluhan ribu hadis yang ada ya. Kemudian syarat yang berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah,
yaitu harus memahami dilalah lafadznya, harus memahami hukum nasakh yang terjadi antara Quran dan Sunnah. Kemudian syaratnya berkaitan dengan ijma, memahami mana-mana hukum-hukum yang sudah diijma'i dan mana yang belum. Kemudian syarat berkaitan dengan turukul istidlal, cara-cara istidlal, memahami hakikat lafaz, memahami syarat istidlal dan seterusnya. Banyak sekali lah. Oke, kita kembali. Itu berkaitan dengan syarat faqaha. Sedangkan syarat adalah integritas dan moralitas. Dalam kitab klasik biasanya adalah ini dimaknai orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Dosa kecil sekali dua kali tidak apa-apa, tapi kalau sering itu sudah gugur adalahnya. Dosa besar tidak pernah melakukannya. Next. Kemudian kebenaran hasil ijtihad. Kalau seseorang sudah memenuhi kualifikasi mujtahid kemudian melakukan ijtihad, maka tidak ada jaminan bahwa ijtihadnya benar. Buktinya apa? Jika hasil ijtihad berbeda-beda, siapa yang benar? Dalam hal ini ada dua pandangan. Buktinya banyak hasil ijtihad yang berbeda-beda. Lah, itu yang benar yang mana? Nah, ini ada dua pandangan. Pandangan pertama, pandangan kelompok Musawwibah. Menurut kelompok ini bahwa semua mujtahid benar. Jadi meskipun berbeda-beda pendapatnya, tapi pendapat itu benar semua. Karena Tuhan menghendaki agar banyak pendapat gitu ya. Sedangkan kelompok kedua berpandangan bahwa pendapat yang benar itu ya cuma satu, yang lain salah atau paling tidak keliru. Tapi meskipun salah tidak dosa kalau sudah memenuhi kualifikasi mujtahid ya. Kalau belum memenuhi kemudian salah ya gimana? Belum memenuhi kualifikasinya kok nekat, itu namanya nekat ya. Kalau sudah memenuhi tapi salah, ya tidak dosa, bahkan mendapatkan pahala. Ada hadis, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim berijtihad kemudian hasil ijtihadnya benar, maka dia memperoleh dua pahala, dan jika hasil ijtihadnya keliru maka dia hanya memperoleh satu pahala saja. Jadi Mukhati'ah ini meskipun membenarkan satu pendapat tetapi tidak menganggap pendapat yang salah sebagai dosa. Ya keliru gitu aja ya. Next. Kemudian kekuatan hasil ijtihad. Hasil ijtihad itu kekuatannya dhanni. Yang karena yang qat'i itu hanya Al-Quran yang qat'iyud dilalah dan hadis mutawatir yang qat'iyud dilalah. Orang awam boleh mengikuti atau tidak mengikuti hasil ijtihad sang mujtahid. Kemudian orang awam boleh memilih hasil ijtihad yang dikehendaki. Tapi bila sudah memilih maka dia wajib mengikuti pilihannya tersebut. Artinya apa? Kalau tidak memilih hasil pilihannya ya berarti dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Saya meyakini misalnya ini bahwa fatwa MUI benar, kok saya melanggar? Berarti saya akan melanggar apa yang saya yakini kebenarannya. Tidak boleh. Kecuali kalau saya enggak. Menurut saya tidak seperti itu. Sekarang keberlakuan hasil ijtihad. Hasil ijtihad keberlakuannya sama dengan kekuatan bersifat dhanni. Hasil ijtihad itu mengikat sang mujtahid yang bersangkutan. Baik mana mungkin orang berijtihad kok tidak yakin dengan hasil ijtihadnya sendiri. Artinya ijtihadnya belum benar. Orang awam boleh memilih hasil ijtihad yang dikehendaki dan bila sudah memilih maka dia wajib mengikuti pilihannya. Kalau sudah yakin bahwa MUI benar, ya saya harus mengikuti MUI. Kalau tidak itu artinya saya menentang hasil
pilihan saya sendiri. Kalau saya tidak setuju ya beda lagi ya. Kemudian ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ulama yang ahli di bidang masing-masing. Sama dari sisi kekuatannya, hasil ijtihadnya dhani dan boleh diikuti atau tidak. Ijtihad jama'i ini ijtihad kolektif, ijtihad yang melibatkan banyak orang. Kalau sekarang itu ijtihadnya jama'i, bukan fardhi. Kalau fardhi itu individu. Sekarang ijtihadnya jama'i. Ada ulama yang menguasai sunnah, ada ulama yang menguasai Al-Quran, ada ulama yang menguasai bidang lain, bahasa misalnya, berkumpul jadi satu. Kalau yang fardhi itu satu orang harus menguasai banyak bidang. Kalau jama'i sekarang itu ijtihadnya ijtihad jama'i karena jarang orang yang menguasai semua bidang. Bagaimana kalau nggak ada orang yang menguasai semua bidang? Ya maka ijtihadnya jama'i. Yang si A menguasai Al-Quran, si B menguasai sunnah, si C menguasai bahasa misalnya, si D menguasai tafsir. Nah, apabila kasus yang diijtihadi hukumnya adalah menyangkut bidang lain, maka harus ada sosok atau pakar di bidang tersebut. Misalnya tentang kesehatan, berarti yang terlibat ijtihad jama'i tidak cukup ulama, tapi juga harus ada dari unsur dokter ya. Next. Kemudian hukum ijtihad. Hukum ijtihad secara garis besar ada dua, yaitu ijtihad wajib dan ijtihad yang haram. Ijtihad wajib itu yaitu jika fatwa hukum sedang dibutuhkan dan ada 3 faktor pendukung, yaitu ada mujtahid yang mempunyai kualifikasi, dipenuhi semua prosedurnya, syarat, ilmu prosedur dan standar berijtihad, dan tidak ada dalil qat'i. Yang kedua adalah ijtihad haram. Ijtihad haram adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang. Ini ya, tolong perhatikan, ijtihad yang dilakukan oleh orang yang belum memiliki semua keahlian dan persyaratan, atau ijtihad dalam hal-hal yang sudah ada nas qat'inya. Ini ijtihad haram. Kemudian selain wajib dan haram ada ijtihad mubah, sunnah, dan makruh. Ya, bukan makruh ya, mubah dan sunnah saja, sesuai dengan bidang atau masalah yang akan dicari hukumnya. Kalau masalahnya masalah sunnah, ijtihadnya sunnah. Masalahnya masalah mubah, ijtihadnya mubah. Oke. Next, sekarang tentang tingkatan mujtahid ya. Nah, tingkatan mujtahid itu ada banyak tingkatan, tidak semuanya sama. Pertama, tingkatan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu biasa disebut mujtahid mutlak mustakil bahkan ya, yaitu mujtahid yang tidak bertaklid pada mazhab lain manapun. Kedudukan mereka justru menjadi rujukan mujtahid lain. Sepanjang sejarah jumlah mereka kurang lebih hanya sekitar 10-an orang saja yang tersisa hingga hari ini, dan eksis hanya 4, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal yang menjadi mazhab. Mazhab lain yang 6, bahkan ada yang bilang lebih dari 6, mana ya tidak bisa kita akses pendapatnya ya. Bukan berarti yang lain lemah selain 4 ini, tapi yang dapat kita akses pendapatnya terbukukan dengan baik yang 4 ini. Yang kedua adalah mujtahid mutlak ghair mustaqil, atau sebutan lainnya mujtahid mutlak muntasib, atau mujtahid mazhab, yaitu mujtahid orang yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid mustaqil, tapi ia tidak membuat kaidah-kaidah sendiri dalam menyimpulkan masalah fikihnya. Ia memakai kaidah yang dipakai oleh para imam mazhab dalam berijtihadnya. Misalnya dalam mazhab Hanafiyah ada Imam Abu Yusuf
Abu Yusuf ini gurunya Imam Syafi'i ya. Muhammad Asy-Syaibani juga gurunya Asy-Syafi'i. Dan Zufar. Kemudian mazhab Malikiyah ada Ibnul Qasim, Ashhab, dan Asad Ibnu Furat. Dalam mazhab Syafi'iyah ada Al-Buwaiti, Imam Al-Buwaiti dan Imam Al-Muzani. Dan dalam mazhab Hanabilah ada Abu Bakar Al-Asram dan Abu Bakar Al-Marwazi. Tingkatan ketiga adalah mujtahid muqayyad atau ashabul wujuh, yaitu seorang yang berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada nasnya dalam kitab-kitab mazhab. Ini banyak ya. Di mazhab Hanafi ada At-Tahawi, Al-Qarhi dan seterusnya ya. Di Syafi'i ada Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Mawardi, Muhammad bin Jarir, Abi Nasr dan Ibnu Huzaimah. Yang keempat mujtahid tarjih, paling banyak ini ya. Mujtahid tarjih adalah mereka yang mampu mentarjih salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain, atau dapat mentarjih pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Berarti ia hanya mengambil satu riwayat dari beberapa riwayat saja. Misalnya dalam mazhab Syafi'i ada Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi ya. Kemudian mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa ini adalah seorang yang senantiasa mengikuti salah satu mazhab, mengambil dan memahami masalah-masalah yang sulit ataupun yang mudah, dapat membedakan mana pendapat yang kuat dari yang lemah, mana pendapat yang rajih dari yang marjuh, akan tetapi mereka lemah dalam menetapkan dalil dan mengedit dalil-dalil kiasnya. Di antara mereka misalnya imam pengarang matan-matan yang terkemuka, seperti kalau dalam mazhab Syafi'i ada Imam Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. Di luar itu, di luar 5 kualifikasi itu biasa disebut dengan muqallid, yaitu orang yang tidak ijtihad tapi mengikuti mazhab yang ada ya. Ada yang menyebutnya muttabi ya, tapi itu beda ya. Muttabi itu bagian dari muqallid. Muqallid dan muttabi itu hampir sama, hanya bedanya muttabi itu mencari dalilnya. Kalau muqallid mempercayakan pada ulama yang diikutinya saja tanpa mencari dalilnya. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan ijtihad ada al-ifta atau fatwa, ittiba, talfiq, taklid dan madhab. Ini al-ifta, fatwa adalah tabyidul hukm syar'i'an dalilin mas'alahan. Fatwa adalah opini hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau banyak ulama dalam hal ijtihad kolektif tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya. Jadi fatwa itu syaratnya ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya ya bukan fatwa namanya, hanya hasil ijtihad saja ya. Secara khusus fatwa itu adalah jawaban dari masalah. Fatwa MUI itu jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan pada MUI. Kemudian al-ittiba taklid kita bahas di slide selanjutnya ya. Taklid adalah beramal dengan pendapat seseorang yang pendapatnya itu bukan merupakan hujah tanpa mengetahui hujah atau dalilnya. Jadi taklid itu adalah tindakan memenuhi 3 unsur. Pertama, beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Kita dalam sholat, dalam puasa dan lain sebagainya itu kan mengikuti pendapat Imam Syafi'i misalnya, mengikuti pendapat Imam Hanafi. Kemudian yang kedua, pendapat atau ucapan orang lain yang diikuti itu tidak bernilai hujah. Siapa orang yang pendapat atau ucapannya bernilai hujah? Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujah dari pendapat yang diikutinya itu. Jika 3 unsur ini terpenuhi, maka berarti taklid namanya ya. Seseorang ya, kita mau puasa, dalilnya apa? Kalau puasa batalnya ini, dalilnya apa? Kalau kita tidak hafal dalilnya, tidak tahu langsung, itu namanya kita taklid. Jadi jangan tertipu orang-orang yang mengklaim anti taklid, tapi dia bahasa Arabnya saja tidak becus, hadis hafalnya hanya beberapa saja. Ini ya jelas taklid namanya ya.
Jangan terkecoh dengan orang yang hanya karena dia tidak bermadzhab seolah-olah dia tidak taklid. Karena taklid itu ada banyak, bisa taklid pada mazhab, bisa taklid pada lembaga atau pada ustadz YouTube bahkan. Hanya karena lihat ustadz YouTube, tahu dalilnya, hafal hadisnya misalnya, dia mengklaim tidak taklid. Wah, itu kekeliruan besar. Jadi meskipun tidak bermadzhab bukan berarti otomatis tidak taklid. Sebaliknya bermadzhab tidak otomatis taklid ya. Jadi barometernya bukan bermadzhab atau tidak, tapi tahu dalilnya apa enggak, bisa membaca bahasa Arab apa enggak. Meskipun tidak bermadzhab tapi bahasa Arabnya saja tidak bisa membaca kitab kuning, apalagi memaknai Al-Quran dan Sunnah, tidak mampu, ya bisa dipastikan dia taklid. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, taklid itu ukurannya bukan bermadzhab atau tidak. Tidak bermadzhab tapi tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu nahwu shorof, ilmu-ilmu yang tadi disebutkan tadi, dia berarti kualifikasinya taklid. Bisa taklid pada individu misalnya, pada ustadz tertentu, atau taklid pada lembaga, misalnya pada lembaga MUI, pada lembaga LBMNU, pada lembaga Majelis Tarjih. Nah, itu taklid namanya ya. Jadi klaim, kalau dia mengaku ittiba itu hanya klaim. Tiga tingkatan umat dalam hal ini ada tiga tingkatan. Pertama adalah mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya sendiri dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya. Inilah yang disebut mujtahid mutlak. Yang kedua, muqallid, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri. Karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu. Seperti kita ini, kita kan tidak tahu dalil sholat itu apa saja hadisnya. Ya tahulah, mungkin pernah baca tapi kan lupa. Ayat Al-Quran banyak, apa saja ayat yang berkaitan dengan sholat ya, kita kan tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang ingat ya yang terkenal, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar misalnya. Ya jelas kita itu muqallid. Yang ketiga adalah muttabi, yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat namun dengan cara mengikuti pendapat dan cara-cara yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Yaitu coba kita baca dengan cermat, muttabi, orang yang mampu menghasilkan pendapat, bukan orang yang tidak mampu menghasilkan pendapat tapi hafal hadisnya. Itu bukan muttabi, itu hanya muqallid saja. Kita hafal dalil tidak otomatis muttabi. Kalau kita tidak mampu menghasilkan pendapat sendiri, sebenarnya kualifikasi kita itu baru muqallid. Muttabi itu kelasnya, derajatnya ulama ya. Jadi sekali lagi jangan terkecoh dengan orang yang seolah-olah dia tidak taklid, tapi dia tidak punya kualifikasi untuk dilalah atau untuk memahami kandungan hukum dari Al-Quran maupun Sunnah. Hadis, jangankan Bukhari, Muslim, misalnya hadis Arba'in Nawawi saja yang 40 kok dah hafal, kok mengaku saya tidak taklid, saya langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Bohong, sudah pasti bohong. Dia taklid, hanya merasa tidak taklid saja. Dia tertipu dengan pikirannya sendiri. Kalau ada orang yang mengaku bukan taklid tapi tidak hafal hadis misalnya, tidak memahami ilmu yang merupakan syarat kualifikasi ijtihad misalnya, mengklaim saja ya, mengklaim ittiba atau bahkan mengklaim ijtihad, wah itu bahaya ya. Nah, hukum taklid itu ada tiga. Pertama, taklid itu haram, yaitu bagi orang yang sudah memenuhi kualifikasi menjadi mujtahid mutlak. Yang kedua, bagi orang yang taklid pada hasil ijtihad seorang yang belum memenuhi kualifikasi mujtahid.
ustadz dadakan misalnya kita taklidi, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, taklid pada orang yang sesat, orang yang liberal misalnya, yang pemikirannya melenceng jauh dari Al-Quran. Misalnya ada yang berpandangan kumpul kebo itu boleh, wah itu sudah jelas pikirannya sesat. Mungkin dia tidak sesat secara utuh ya, tapi pemikiran tentang itu dapat dikatakan sesat, maka tidak boleh kita ikuti ya. Yang kedua adalah taklid yang mubah. Taklid mubah itu taklid yang hukumnya boleh, adalah taklid yang tidak mengapa untuk dilakukan, tidak merupakan kewajiban, juga merupakan keharaman. Taklid ini berlaku bagi mujtahid yang tidak sampai batas sebagai mujtahid mutlak. Yang ketiga adalah taklid yang wajib, yaitu taklidnya orang awam kepada para mujtahid yang memang memenuhi syarat ijtihad, seperti kita-kita. Saya katakan kita ini wajib taklid, sebab kalau kita tidak taklid, kita tidak dapat menjalankan agama dengan baik. Kita mau puasa harus nyari dalilnya dulu, harus memahami tafsirnya dulu, tidak jadi puasa. Ustadz kita mengatakan puasa itu wajib, sudah kita ikuti. Dalilnya ini, sekedar hafal dalil saja ya sudah. Jadi kalau ada yang menentang taklid itu tidak boleh. Taklid itu ya tergantung kualifikasinya. Kalau kualifikasi seperti kita ya wajib hukumnya untuk bertaklid pada orang yang lebih tahu. Kalau orang awam taklid pada, tidak harus langsung ulama mazhab, orang awam ya taklid pada kiainya, tanya sama kiainya, sama ustadznya. Sudah, tidak harus langsung ini Pak Ustadz ini pakai pendapat Syafi'i apa Hanafi, tidak dituntut sampai sejauh itu. Orang awam itu tanya sama ustadznya, ustadz menjawab sesuai dengan pendapat ulama yang diikuti, ya sudah, orang awam itu mengikutinya, tidak harus sampai jauh. Lah kalau kita, karena kita itu orang terpelajar ya perlu juga memahami pendapat ini dari imam siapa, dari mazhab siapa ya, kuat apa tidak, kita mungkin bisa ya biar taklid tapi tidak terlaluan ya. Meskipun wajib taklid, tapi kita juga perlu meningkatkan diri untuk ittiba, untuk memahami dalilnya ya. Kemudian mazhab, definisi mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian. Definisi yang kedua adalah pendapat atau fatwa seorang mujtahid. Jadi mazhab itu ada dua, ada mazhab qauli, ada mazhab manhaji. Yang pertama itu manhaj dari sisi metodenya, yang kedua adalah dari sisi produknya atau pendapatnya ya. Berkaitan dengan mazhab ada beberapa persoalan. Pertama, haruskah kita setia pada satu mazhab? Sebagian ulama berpandangan bahwa komitmen dengan satu mazhab tertentu dan imam tertentu itu hukumnya wajib, karena ketika kita yakin bahwa pendapat imam itu benar, maka kita harus komitmen. Kemudian yang berkaitan dengan mazhab ada beberapa persoalan. Pertama, haruskah kita setia pada satu mazhab? Ini ada dua pendapat. Pendapat sebagian ulama bahwa komitmen dengan satu mazhab tertentu dan imam tertentu itu hukumnya harus, karena ketika kita yakin bahwa pendapat seorang imam itu benar, maka kita harus komitmen dengan keyakinan kita ya. Kemudian sebagian ulama lain berpandangan tidak harus komitmen dengan satu imam tertentu dalam semua masalah hukum. Boleh bertaklid dengan imam mujtahid tertentu yang ia kehendaki. Suatu saat mengikuti Syafi'i, di saat yang lain mengikuti Hambali, itu boleh saja, asal tidak talfik, tidak dalam satu rangkaian ibadah. Masalah talfik nanti ada pembahasannya ya. Jadi ada dua pendapat, boleh apakah harus mengikatkan diri pada satu mazhab atau tidak ya. Kalau di Indonesia yang mengikatkan diri pada mazhab Syafi'i itu adalah Nahdlatul Ulama. Meskipun ya sebagian juga mengikuti pendapat imam lain, meskipun secara ajaran ada 4 mazhab yang diikuti, tapi pada praktiknya 80% praktiknya adalah Syafi'iyah.
Kalau Muhammadiyah itu 60% Syafi'iyahnya ya, 40%-nya selain. Kadar kesyafi'iyahnya lebih besar di Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah itu menghargai mazhab tapi tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu. Kalau Salafi itu anti mazhab. Oke, persoalan yang kedua, bagaimana kalau memilih pendapat yang paling ringan? Kalau ada banyak pendapat, kemudian yang dipilih yang paling ringan saja, ini ulama beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat Hanabilah, Malikiyah dan Ghazali tidak boleh memilih pendapat yang ringan saja, karena ini kecenderungan hawa nafsu dan syariat Islam melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Pendapat dari mazhab Hanabilah, jika dua orang mujtahid sama kualitasnya menurut orang yang meminta fatwa, namun jawabannya berbeda, maka ia harus memilih pendapat yang paling berat. Ini adalah pandangan yang ihtiyat, yang hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, penegasan dari Malikiyah bahwa dilarang memilih pendapat yang ringan saja dalam semua masalah yang ia hadapi. Yang terakhir, pendapat sebagian Asy-Syafi'i dan Hambali boleh mengikuti dan memilih yang ringan-ringan dalam pendapat mazhab, karena dalam syariat tidak ada yang melarang melakukan itu. Kita ambil yang ringan-ringan, misalnya dalam mazhab, dalam satu mazhab sendiri kan banyak pendapat, kita ambil yang ringan-ringan saja. Misalnya ini ulama sendiri banyak berselisih pendapat tentang ini ya. Jadi mana yang akan kita pilih ya? Bagi orang awam ya, memilih yang ringan-ringan saja boleh lah, berdasarkan pendapat Syafi'i dan Hambali ya. Dalam satu mazhab ya. Kalau dalam lintas mazhab sudah beda, nanti masuknya di talfik ya. Oke, ini next, talfik ya. Talfik itu apa? Talfik itu mencampur pendapat ulama dalam satu rangkaian ibadah. Misalnya sholat zuhur. Oh, nanti contohnya ada ya. Mencampur pendapat ulama dalam satu rangkaian ibadah. Kalau sudah beda rangkaian ibadahnya, namanya bukan talfik tapi pindah mazhab. Zuhur mengikuti Syafi'iyah, asar Malikiyah, maghrib Hanabilah, itu boleh. Tapi kalau di sholat zuhur sudah campuran, ini yang dinamakan talfik. Hukum talfik ini ada yang berpandangan haram. Yang perdebatan seperti ini adalah Imam As-Safarini dan Syekh Amin Asy-Shinqiti diantaranya. Yang berpandangan mubah, contohnya Imam Ad-Dabusi dan Al-Qarafi dari Malikiyah. Ada yang berpandangan, oh hukumnya diperinci, boleh jika alasannya tarjih dalil atau mencari maslahat, tapi tidak boleh jika motifnya hanya mencari keringanan semata. Contohnya misalnya, dalam kasus wudu, wudunya ikut Syafi'iyah, batalnya wudu ikut Hanafiyah. Syafi'iyah itu kalau membasuh, mengusap kepala cukup satu helai rambut saja sudah sah. Sedangkan Hanafiyah paling tidak seperempatnya. Nah ini mengambil yang ringan. Oke, menurut Syafi'iyah saja yang cukup mengusap satu rambut. Tapi dalam soal batal wudu mengikuti Hanafiyah. Contoh talfik dalam kasus wudu misalnya, wudunya ikut Syafi'iyah, tapi dalam masalah batalnya wudu ikut Hanafiyah. Dalam mazhab Syafi'i, membasuh atau mengusap kepala itu cukup hanya satu helai rambut pun sah. Kalau Hanafiyah harus minimal seperempat kepala. Nah ini dalam wudunya ikut Syafi'iyah, tapi dalam batal wudunya ikut Hanafiyah. Wudunya ikut Syafi'iyah, mengusap satu helai rambut, masalah batal ikut Hanafiyah, yang sentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal. Ini namanya kan ambil yang ringan-ringan saja. Itu menurut versi Syafi'iyah tidak sah, menurut versi Hanafiyah juga tidak sah. Jadi tidak ada mazhab yang mengakui kesahannya, karena sudah beda-beda ya. Contoh yang kedua dalam nikah, ini yang parah misalnya ya. Dalam masalah wali ikut Hanabilah. Menurut Hanabilah, bagi perempuan yang janda itu tidak harus pakai wali. Kemudian dalam masalah saksi mengikuti Malikiyah, di mana Malikiyah berpandangan bahwa tanpa saksi pun sah, karena saksi itu hanya syarat bukan rukun. Kemudian dalam masalah mahar ikut Syafi'iyah, karena menurut Syafi'iyah
mahar itu tidak wajib. Kalau istrinya ridho, boleh, bisa saja mahar itu gugur. Mas tidak usah mahar-maharannya misalnya. Ini kalau talfik semacam ini akan memunculkan satu praktik pernikahan yang baru yang tidak diakui oleh mazhab manapun, oleh ulama manapun. Nikah nggak ada wali, nggak ada saksi, nggak ada mahar, hanya ucapan tok. Dah walinya nggak ada, saksinya nggak ada, nggak pakai mahar. Ini kan hampir seperti apa ya? Seperti pelacuran dalam bentuk lain. Disebut pelacuran syariah ya. Enggak ya. Ini contoh talfik itu kayak gini ya. Mencari-cari pendapat yang ringan-ringan dalam satu rangkaian masalah atau ibadah. Ini yang seperti ini bahaya ya. Kalau dipraktekkan mencari yang ringan-ringan seperti ini, memunculkan satu bentuk ibadah yang tidak pernah dilakukan, yang tidak pernah dikenal dalam Islam. Nikah tanpa wali karena ikut Hanabilah, tanpa saksi karena ikut Malikiyah, dan tanpa mahar karena ikut Syafi'iyah misalnya. Ini jadinya praktek yang tidak diakui oleh Hanabilah, tidak diakui oleh Malikiyah, dan tidak diakui oleh Syafi'iyah, dan tidak diakui oleh mazhab manapun dan ulama manapun. Talfik yang seperti ini lebih haram ya, lebih cenderung ke haram. Meskipun menurut Ad-Dabusi boleh, tapi kalau dalam masalah nikah ini menurut saya parah ini ya. Madorotnya besar. Sehingga dalam masalah ini kita memilih pendapat bahwa talfik yang seperti ini haram ya. Tapi jika alasannya talfik itu menjadi haram kalau alasannya mencari keringanan saja ya. Jadi pendapat yang paling realistis menurut saya yang ketiga ini, yang diperinci. Jika alasannya tarjihud dalil atau mencari maslahat. Mencari maslahat itu maksudnya karena kesulitan. Kalau enggak talfik kesulitan, misalnya dalam ibadah haji, seorang mazhabnya Syafi'iyah, tapi kan di sana berdesak-desakan laki-laki perempuan, maka mau tidak mau dia harus mengikuti Hanafiyah, yang mana laki-laki dan perempuan menurut mazhab Malik Hanafiyah tidak batal jika bersentuhan kulitnya. Ini namanya mencari maslahat. Ya, talfik sejenis ini boleh ya. Tapi kalau motifnya mencari keringanan semata seperti dalam kasus nikah ini, tidak boleh, haram. Karena akan melahirkan jenis atau model ibadah cara baru yang tidak diakui oleh ulama manapun. Ini yang perlu kita pahami dari talfik ya. Saya kira itu ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan dari diskusi di perkuliahan tadi. Saya kira sebagian besar sudah terjawab di sini ya. Jadi ada yang